Pada suatu hari ketika Rasulullah sedang berada di kamarnya, Rasulullah dikunjungi malaikat Jibril. Dan Rasul pun bertanya, "Ada apakah wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, sesungguhnya hari ini Allah sedang mengobarkan nyala api neraka. Dan seluruh malaikat amat ketakutan. Kami tak tahu harus bagaimana. Untunglah aku ingat bahwa engkau adalah sumber cinta dan sayang Allah pada alam semesta ini. Dengan alasan Allah aku menemuimu, bertabaruk mencinta Allah pada dirimu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam beberapa saat. Kemudian beliau bertanya lagi, "Wahai Jibril, ceritakanlah padaku bagaimanakah neraka itu sesungguhnya?" Jibril berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya neraka itu bagaikan lubang-lubang yang terdiri dari 7 tingkatan. Jarak antara satu lubang dengan yang lain ialah sejauh perjalanan 70 tahun. Lubang yang paling bawah adalah yang paling panas." Rasulullah SAW meneruskan pertanyaannya, "Lalu siapakah penghuni lubang-lubang neraka itu, wahai Jibril?" Jibril menjelaskan, "Lubang yang paling bawah diciptakan untuk orang-orang yang munafik. Berikutnya, untuk mereka para penyembah berhala. Untuk para penyembah bintang atau matahari. Begitupun diciptakan neraka bagi para penyembah benda-benda ciptaannya." Jibril pun terus menerangkan tingkatan penghuni neraka sehingga lubang yang kelima disiapkan Allah untuk mereka yang sangat membenci Rasul. Dan neraka yang keenam Allah peruntukkan bagi mereka yang tidak percaya akan kenabian dan kerasulan. Setelah Jibril menjelaskan penghuni tingkatan neraka yang keenam, Jibril pun diam cukup lama. Dan Rasul pun terdiam menunggu penjelasan Jibril selanjutnya. Dan akhirnya Rasulullah SAW penasaran. Maka beliau bertanya kembali, "Wahai Jibril, siapakah penghuni neraka yang ketujuh yang Allah maksud?" Jibril diam dan tidak menjawab. Rasulullah SAW mengulangi pertanyaannya, tapi Jibril tetap diam. Seolah-olah ada hal yang begitu berat yang datang. Rasulullah tambah penasaran dan mendesak Jibril agar mau menjawab pertanyaannya. "Wahai Jibril, katakanlah dan ceritakan kepadaku, siapakah penghuni neraka di lubang ketujuh itu?" Akhirnya dengan kehati-hatian Jibril pun menjawab, "Lubang neraka yang ketujuh Allah ciptakan untuk umatmu, wahai Muhammad. Ya, umatmu. Mereka para pelaku dosa besar di kalangan umatmu yang tak sempat bertaubat di akhir kehidupannya." Rasulullah SAW diam terkaget, sedih merintih hingga beliau menangis. "Ya Allah, betulkah itu?" Dan akhirnya Rasul terjatuh pingsan. Jibril merangkulnya dan meletakkan tubuh baginda di atas punggung. Ada sebuah penyesalan bagi Jibril yang membuat tubuh Rasul mulai seperti itu. "Maafkan aku ya Rasul, maafkanlah aku." Namun itulah yang dikatakan Allah kepada kami para malaikat, "Ampuni aku ya Rasul." Jibril terdiam memandang wajah Rasul yang penuh cahaya putih bersih. Akan tetapi bertambah pucat ketika setelah mendengar penjelasan. Saudaraku, bisakah kita bayangkan begitu besar rasa cinta Rasul kepada kita umatnya? Baru mendengar umatnya yang akan masuk neraka dengan kesalahan dan dosanya, tetapi Rasul sudah menangis memikirkannya. Tak berapa lama Rasulullah SAW sadar dari pingsan kecilnya.
beliau langsung menangis, membayangkan tentu begitu pedih dirasakan umatku, begitu panas yang akan dirasakan umatku. Dengan terisak-isak Rasulullah mempertegas pertanyaannya, wahai Jibril, apakah benar ada di antara umatku yang akan masuk neraka seperti apa yang kau jelaskan? Jibril menjawab, benar wahai Muhammad, mereka umatmu, pelaku dosa besar di antara umatmu yang belum sempat bertaubat, umatmu yang menikmati dan bangga atas perbuatan dosa besarnya, hingga mereka belum sempat bertaubat di akhir hidupnya. Setelah itu Rasulullah langsung bangkit dari pangkuan Jibril dan bersujud menghadap kita, menangis memohon pengampunan bagi umatnya yang kelak akan berada pada penyiksaan neraka. Rasulullah menangis sedih yang teramat sedih. Dalam isak tangisnya sekali terdengar suara pelan beliau membisikkan kata-kata, Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Begitu besar rasa cinta beliau kepada umatnya hingga beliau tidak mengangkat kepalanya dalam keadaan seperti itu. Bersujud kepada Allah selama 3 hari 3 malam. Hanya ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan, barulah beliau bangkit untuk menjadi imam. Dan setelah itu kembali bersujud memohon pengampunan bagi umatnya. Ummati ya Rabb, ummati. Pada hari ketiga Abu Bakar bertandang ke kediaman Rasulullah. Lalu beliau mengetuk pintu seraya mengucap salam. Beberapa kali salam tak bersambung. Memberi salam lagi, sudah ada jawaban. Lalu beliau mengucap salam sebanyak 3 kali, namun tetap tidak ada jawaban. Abu Bakar mulai kebingungan dan berseru di depan pintu kediaman Rasul dan bertanya dengan nada sedikit lebih keras, ya Rasul, apakah ada cara dan jalan lain untuk masuk ke rumahmu ya Rasulullah? Akan tetapi tetap saja tiada jawaban yang diharapnya. Abu Bakar sedih dan beliau menangis karena keinginan tahuan tentang Rasulullah tak dapat dia ketahui. Lalu Abu Bakar melangkah pulang. Di jalan beliau bertemu dengan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Umar pun bertanya, mengapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Sapa Umar pada sahabatnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu menceritakan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membuat Umar penasaran. Ada apakah denganmu ya Rasul? Lalu Umar pun melangkah menuju rumah Rasulullah. Dan terjadilah hal yang sama. Tiada sambutan dan tiada jawaban. Umar pun sedih dan melangkah pulang. Dalam perjalanan Umar bertemu Salman Al-Farisi. Dengan terisak-isak Umar bercerita kepada Salman hingga membuat Salman pun turut bersedih. Salman tidak berani mengulangi hal yang dilakukan oleh Abu Bakar maupun Umar. Akan tetapi Salman melangkah menuju rumah Fatimah. Dan setelah bertemu Fatimah, Salman menceritakan hal yang terjadi di rumah ayahandanya. Setengah berlari Fatimah menuju rumah ayahandanya. Setiba di kediaman Rasul, Fatimah menutup pintu sambil mengucap salam. Dan mendengar suara lembut putri tercinta. Sejuklah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bangkit dari sujud dan perlahan-lahan menuju pintu dan membukanya. Alangkah terkejutnya Fatimah radhiyallahu anha melihat ayahnya yang amat kurus dan pucat, karena selama itu Rasulullah tidak memakan atau meminum apapun kecuali menangis ke hadapan Allah, memohon pengampunan bagi umatnya. Fatimah memeluk beliau lalu menangis, wahai ayahanda,
Apa yang terjadi? Mengapa engkau amat sedih seperti ini? Kurus, pucat, ayahandaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menangis dan berkata dengan suara lirih, wahai Fatimah, belahan jiwaku, bagaimana mungkin aku tidak sedih? Sedangkan Jibril mengatakan akan ada kelak umatku yang akan masuk neraka. Bagaimana aku bisa berdiam atas apa yang akan terjadi pada mereka? Mereka umatku. Mereka akan merasakan panas yang begitu dahsyat. Begitu dahsyat. Tiada yang bisa membantu dan menolong mereka dari kehendak Allah. Fatimah, bagaimana aku tidak bersedih? Mereka adalah umatku. Aku adalah panutan. Mereka umatku. Umat ya Rabb, umat. Rasulullah pun kembali pingsan dan Fatimah merangkul ayahnya lalu membaringkan tubuh lusuh Rasul di pembaringan. Wahai sahabat, cinta Nabi Muhammad SAW besar sekali kepada umatnya. Apakah cinta beliau akan terbalaskan dengan kita melakukan segala sunnah dan perintahnya? Apakah kita akan berterima kasih pada cintanya yang akan memberikan kita syafaat kelak di yaumul kiamat? Akankah kita tetap bangga pada dosa-dosa besar yang telah kita lakukan tanpa berusaha bertaubat sebelum kematian datang, seperti apa yang dia ajarkan? Ataukah cinta besar Rasulullah SAW hanya akan menjadi cinta berteduh sebelah lama? Wallahu a'lam bishawab. Oh